Assalamualaikum, nama saya Ina. Saya akan mempresentasikan dari PPT data mining mengenai konsep epic growth. Sebelumnya saya akan sharing dulu materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gina Pradidi Santoso, NIM saya 2019-53057. Di presentasi kali ini saya akan membahas mengenai konsep epic growth. Sebelum masuk pada pembahasan konsep epic growth sendiri, saya akan membahas dulu mengenai data mining. Data mining merupakan teknik yang menggabungkan teknik analisis data dan menemukan pola-pola yang penting pada data. Secara sederhana, data mining atau pengembangan data dapat didefinisikan sebagai proses seleksi, eksplorasi, dan pemodelan dari sejumlah besar data untuk menemukan pola atau kecenderungan yang biasanya tidak disadari keberadaannya. Metode pada data mining. Metode data mining sendiri ada beberapa, di antaranya ada association rule mining atau association rule, clustering, classification, regression, forecasting, sequencing, dan descriptive. Yang kedua, masuk pada pembahasan association rule terlebih dahulu. Dalam data mining sendiri ada salah satu metode yang sering digunakan, yaitu metode association rule ini. Menurut Erlin Elisa dan Nurul Asmanti dalam jurnalnya, analisis asosiasi atau association rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item. Interestingness measure yang dapat digunakan dalam data mining di association rule ini ada dua, yaitu support and confidence. Support sendiri adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi suatu item atau item set dari keseluruhan transaksi. Yang kedua, confidence. Confidence adalah suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antara dua item secara kondisional atau berdasarkan suatu kondisi tertentu. Sekarang kita masuk pada pembahasan konsep algoritma epic growth. Algoritma epic growth merupakan pengembangan dari algoritma a priori. Algoritma frequent pattern growth atau epic growth sendiri adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul, atau bisa disebut frequent item set dalam sekumpulan data. Metode epic growth. Dalam konsep algoritma epic growth sendiri terdapat beberapa metode yang dibagi menjadi 3 tahapan, antara lain yang pertama conditional pattern based, kedua conditional FP3, dan yang terakhir item set frequent. Kita akan membahas satu-satu dari tahapan-tahapan pada metode epic growth. Yang pertama, tahap conditional pattern based. Conditional pattern based merupakan data yang berisi prefix path atau lintasan awal dan suffix pattern atau pola akhiran. Pembagian conditional pattern based didapatkan melalui FP3 yang telah dibangun sebelumnya. Menurut dari Lestari dan jurnalnya yang ditulis pada tahun 2015. Yang kedua, tahap conditional FP3. Pada tahap ini, support count dari setiap item pada setiap conditional pattern base dijumlahkan. Lalu setiap item yang memiliki jumlah support count yang lebih besar atau sama dengan minimum support count akan dibangkitkan dengan conditional FP3. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan pencarian frequent item set. Apabila conditional FP3 merupakan lintasan tunggal atau single path, maka didapatkan frequent item set dengan melakukan kombinasi item untuk setiap conditional FP3. Jika bukan lintasan tunggal, maka dilakukan pembangkitan FP3 secara rekursif atau proses memanggil dirinya sendiri. Dalam FP3, beberapa kali disebutkan adanya FP3. FP3, apa sih yang dimaksud dengan FP3 itu sendiri? Nah, karakteristik algoritma FP4 adalah struktur data yang digunakan, yaitu tree, yang disebut dengan FP3. Nah, kegunaan dari menggunakan FP3 sendiri yaitu algoritma FP4 dapat secara langsung mengekstrak frequent item set dari FP3. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya untuk contoh soalnya ada di makalah yang sudah saya buat.
Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.